Gadis ini sungguh menyimpang. Dia suka diam-diam mencatat username dan password orang lain, lalu membukanya saat pulang ke rumah. Dia merasa puas dengan mengejek privasi orang lain. Dengan begitu, hatinya merasa terpuaskan. Sekarang, dia mengincar cowok tertampan di kelas. Dia ingin tahu rahasia apa yang dimiliki ketua kelas yang tampan dan lembut, Rai. Rahasia apa yang dia sembunyikan? Saat itu, dia tidak pernah menyangka bahwa pikiran inilah yang akan menghancurkannya. Dia berpikir bagaimana cara mencuri password Rai. Tiba-tiba dia ingat besok ada kelas komputer. Aha, dia punya ide yang berani. Keesokan harinya, dia berpura-pura menjadi Rai, dan menipu guru untuk mendapatkan kunci ruang komputer. Dia bergegas ke ruang komputer. Masih ada 6 menit sebelum kelas dimulai. Selama waktu ini, dia harus memasukkan flash disk berisi virus ke komputer Rai, dan menginstal software peretas. Tapi koneksi internet sekolah selalu buruk, sehingga softwarenya belum terunduh. Dia melihat jam, hanya tersisa 4 menit. Sebentar lagi teman-temannya akan datang. Gadis itu mulai panik. Cepat, cepat. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Rumput kecil. Apa yang kau lakukan? Itu Rai. Dia datang lebih awal. Mata Rai merah menyala, penuh amarah. Itu tempat dudukku. 4 dudukmu di sebelahku. Bagaimana ini? Rumput kecil langsung panik. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Rai terus mendekatinya. Ku bilang, apa yang kau lakukan dengan komputerku? Rumput kecil gugup dan tergagap. Akhirnya dia mengarang alasan. Bilang dia sedang mengunduh game. Benarkah? Boleh kulihat game apa itu? Rai semakin dekat, hampir melihat layar komputer. Saat itu, unduhan software tinggal 5%. Jika Rai mengetahuinya, rumput kecil tidak berani membayangkannya. Tapi tiba-tiba Rai menutup hidung dan mulutnya. Dia mencium bau busuk itu lagi. Bau busuk dari rumput kecil. Dia tetap tidak ingin terlalu dekat dengan rumput kecil. Rai berkata dia meninggalkan sesuatu di kelas, dan harus kembali mengambilnya. Sebelum pergi, dia meminta rumput kecil untuk menghapus game itu. Ah, iya, saat itu, software selesai terinstall. Rumput kecil menyetujuinya. Ah, iya. Tapi wajahnya menunjukkan senyum licik. Sekarang dia bisa mengetahui rahasia Rai. Saat kelas dimulai, rumput kecil mengintip komputer Rai, dan menemukan Rai tidak login ke akunnya sendiri, melainkan memasukkan akun lain. Ada apa ini? Tepat sebelum login, Rai tiba-tiba berhenti. Dia bergumam, bukan yang ini. Hampir saja terjadi sesuatu yang buruk. Rumput kecil berpikir dalam hati. Ternyata Rai punya 2 akun. Lucu sekali. Setelah pulang sekolah, rumput kecil bergegas pulang dan membuka komputernya. Dia tidak sabar lagi. Notepad. Win, semua password 2 akun itu. Rumput kecil berencana untuk melihat akun baru yang baru saja diketahuinya itu. Lei belanja online apa ya? Dan berkomentar apa? Xiao Chao sangat bersemangat. Dia membuka log aktivitasnya, berniat untuk mulai membaca dari sana. Tapi sedetik kemudian pupil matanya menyempit. Ini, apa ini? Menjual kembali. Video privasi yang direkam secara diam-diam. Xiao Chao tidak percaya. Apakah ada kesalahan dengan perangkat lunak peretasannya? Ketua kelas yang tampan dan ceria, Lei, sebenarnya menjual video privasi yang dia rekam secara diam-diam di internet? Bagaimana mungkin? Mungkinkah akunnya diretas? Xiao Chao terus mencari, tapi tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Dia melihat sebuah entry buku harian. Teman sebangkuku, teman sebangku Lei, bukankah itu dirinya? Di atasnya tertulis penuh dengan rasa jijik padanya. Baunya persis seperti ibuku. Aku harus menjual lebih banyak video, agar bisa segera pergi menjauh dari ibuku, ke tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Mata Xiao Chao membelalak. Bagi Lei, dirinya hanyalah teman sebangku yang bau. Mengingat kembali kebiasaan Lei menyemprotkan pengharum ruangan. Ternyata karena aku, Xiao Chao terdiam. Dia pergi ke kamar mandi dan mulai membersihkan dirinya dengan panik. Mencuci tangannya 5 kali, mencuci rambutnya 3 kali, meskipun sudah basah kuyup, dia tidak peduli. Keesokan harinya, di sekolah, Lei masih menyapanya dengan ramah. Melihatnya yang ceria, Xiao Chao berharap akun itu bukan miliknya. Seandainya Lei hanyalah seorang yang baik dan ramah, siswa teladan. Saat itu, pena Xiao Chao jatuh. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Di benaknya masih terbayang bahwa buku harian itu bukan tulisan Lei. Mungkin hanya akun yang diretas. Saat itu rambutnya menyentuh Lei. Lei langsung menghindar, melihat Xiao Chao yang menunduk. Rasa mual muncul di hatinya. Dia mengeluarkan pengharum ruangan dan mulai menyemprotkannya. Tapi dia tidak menyangka Xiao Chao mendongak. Tatapan jijik Lei, bercampur dengan pengharum ruangan, muncul di depan mata Xiao Chao. Pada saat itu, Xiao Chao tidak bisa membedakan mana tatapan yang asli dan mana yang palsu. Matanya terkena semprotan. Xiao Chao ingin marah, tapi mendengar perhatian lembut Lei, dia mengurungkan niatnya. Xiao Chao bertanya apa yang akan Lei makan siang ini. Setelah mendapatkan jawaban sup tahu lembut, untuk pertama kalinya dia memberanikan diri untuk bertanya apakah dia bisa makan siang bersama Lei. Tapi setelah kata-kata itu terucap,
Lei terdiam, entah karena matanya baru saja digosok, sehingga pandangannya kabur. Xiao Chao sepertinya melihat raut wajah Lei berubah. Sepertinya dia tidak tersenyum. Ketika penglihatannya kembali jernih, dia melihat lagi. Dia tertegun. Xiao Chao melihat tatapan Lei, penuh dengan rasa jijik dan ingin menyingkirkannya. Itulah wajah asli Lei. Sepulang sekolah, Xiao Chao pulang ke rumah dengan marah. Benar, dia ingin membalas dendam pada Lei. Xiao Chao membuka komputernya dan membuat akun baru. Dia menuliskan semua perbuatan kotor Lei dan alamat aslinya. Sekolah G, kelas 3 tingkat 2, anti, nama lengkapnya. Dan mengirimkannya ke Lei dengan nada mengejek. Setelah melakukan semua itu, senyum sinis muncul di wajah Xiao Chao. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah hidup tenang lagi. Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi Lei besok. Keesokan harinya, guru mulai memanggil nama siswa di kelas. Tetapi ketika nama Lei dipanggil, tidak ada yang menjawab. Melihat kursi yang kosong, Xiao Chao berpikir, apa dia ketakutan? Sudahlah, mungkin besok dia akan datang. Xiao Chao tidak terlalu memikirkannya. Tapi sejak saat itu, Lei tidak pernah muncul lagi. Dia benar-benar menghilang. Orang tua Lei datang ke sekolah. Ibunya menangis. Lei anak kami yang baik. Dia tidak mungkin kabur dari rumah. Pasti sesuatu telah terjadi padanya. Guru menghibur orang tua Lei dan mengingatkan para siswa bahwa kelas olahraga akan segera berakhir. Kita ke kantor dulu. Begitu selesai bicara, para siswa kembali. Di tengah kerumunan, Xiao Chao memperhatikan orang tua Lei. Lihat pakaian mereka yang bagus dan wajah mereka yang ceria. Lalu teringat ayahnya sendiri. Sungguh bagai langit dan bumi. Saat orang tua Lei pergi, mereka melewati Xiao Chao. Xiao Chao mengendus. Tubuh mereka wangi sekali. Saat makan siang, Xiao Chao mulai memeriksa menu makanannya. Hari ini sup bebek. Lalu Xiao Chao melihat menu tanggal 5. Sup tahu daging sapi. Hari Lei menghilang adalah hari di mana sup itu disajikan. Dan sekarang sudah tanggal 12. Dia sudah hilang selama seminggu. Sepulang sekolah, Xiao Chao berbaring di tempat tidur sambil melamun. Tidak tahu di mana Lei sekarang. Ayahnya juga sudah beberapa hari tidak pulang. Perlahan dia tertidur. Dan saat itu, di belakangnya, sesosok bayangan telah datang di sampingnya. Keesokan harinya, sinar matahari menyinari wajah Xiao Chao. Cuaca hari ini sangat bagus. Saat Xiao Chao berpikir demikian, tunggu, Xiao Chao tiba-tiba tersadar. Sinar matahari di rumahnya tidak seterang ini. Dia melihat lebih dekat. Di mana ini? Lingkungan yang benar-benar asing. Apakah ini mimpi? Saat Xiao Chao sedang berpikir keras, suara langkah kaki terdengar dari luar pintu. Seseorang datang. Dia segera menahan napas. Lubang kecil di pintu terbuka. Sebuah tangan masuk, lalu sepiring nasi dilemparkan ke lantai. Nasi. Xiao Chao bingung. Setelah suara langkah kaki orang itu menjauh, Xiao Chao segera berlari ke pintu. Pintunya terkunci, bahkan gagang pintunya disegel, dan juga piring makan ini. Sup cumi, bukankah ini makanan dari kantin sekolah? Ada apa ini? Xiao Chao berbaring di lantai dan mendekatkan wajahnya ke lubang pintu. Dia ingin melihat siapa orang itu, tapi dia terkejut ketika melihat keluar. Di luar gelap gulita, tidak ada yang terlihat. Waktu berlalu begitu saja. Xiao Chao, yang awalnya mengira ini hanya mimpi, akhirnya menyadari kenyataan. Dia terjebak di sini. Segala sesuatu di ruangan ini terpasang permanen. Meja, kursi, komputer, keyboard, semuanya direkatkan. Xiao Chao meringkuk di tempat tidur. Dia diliputi rasa takut. Siapa yang mengurungnya di sini? Apakah dia akan dibunuh? Di mana ini? Tanggal berapa sekarang? Saat pikiran Xiao Chao kacau, sebuah suara menarik perhatiannya. Jam alarm elektronik di atas meja menyala. Bersamaan dengan itu, komputer juga menyala. Setelah menyala, wallpaper komputernya ternyata menu kantin sekolah. Dan kursor mouse membuka notepad. Dan perlahan mengetik dua kata, duduklah. Xiao Chao gemetar ketakutan. Apakah dia berbicara kepadaku? Kabel monitor terhubung ke ruangan sebelah. Seseorang mengendalikan komputer dari sana. Melihat dua kata di layar, Xiao Chao ragu sejenak. Lalu, dengan gemetar berjalan ke komputer. Siapa dia sebenarnya? Mungkinkah dia teringat seseorang? Xiao Chao perlahan mengetik 5 kata di notepad. Apakah kau Liu Lei? Puff, orang di sebelah tertawa. Dia tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan terus mengetik. Haha, kau boleh mencoba segala cara untuk kabur dari sini. Aku akan di sebelahmu, selalu mendukungmu. Setelah mengatakan itu, dia menghapus notepad dan tidak merespon lagi. Bulu kuduk Xiao Chao berdiri tepat di sebelahnya, hanya dipisahkan oleh dinding. Seseorang sedang mengawasinya. Bagi orang ini, dia hanyalah lawan yang tidak perlu diwaspadai. Dan kata-katanya, kau boleh mencoba segala cara. Xiao Chao membuka browser. Dia ingin mencoba apakah komputer ini terhubung ke internet. Xiao Chao terkejut karena komputernya terhubung ke internet. Penculik ini terlalu ceroboh. Bukankah aku bisa melapor polisi setelah mengetahui lokasiku? Saat Xiao Chao berpikir demikian,
Tangannya tiba-tiba berhenti. Orang ini bukan orang bodoh. Bagaimana jika dia sengaja? Bagaimana jika dia akan membunuhku begitu aku menemukan petunjuk? Tapi setelah ragu sejenak, Xiao Cao tetap mengklik tombol pencarian. Biarlah, lagi pula, dia yang menyuruhku mencoba segala cara untuk kabur. Tapi saat lokasinya muncul, dia terkejut. Xiao Cao tidak percaya dan mencoba menyelidiki lagi. Tapi berubah menjadi Inggris. Detik berikutnya, dia muncul di Amerika. Sepertinya lokasinya telah dimanipulasi. Dia juga mencoba membuat postingan di forum. Tapi setiap kali dia melakukannya, komputernya macet. Xiao Cao putus asa, menatap dunia di luar pagar. Dia melamun dan air liurnya menetes. Lebih baik aku melompat dari sini. Ini semua palsu, kan? Pikiran Xiao Cao mulai kacau. Dia mulai berpikir bahwa bangunan di luar sana, bahkan tanahnya, semuanya palsu. Jika ini bukan mimpi, dia akan mati. Jika ini bukan mimpi, tunggu. Xiao Cao tersadar. Jika pemandangan jalan di luar itu nyata, dia buru-buru membuka komputernya, berniat mencari lokasinya melalui peta. Pertama, di dekat rumahnya. Bangunan. Xiao Cao terus memeriksa. Dia terus menggerutu. Padahal beberapa jam yang lalu dia masih di sini. Sekarang, belum selesai bicara, matanya tiba-tiba melebar. Apa itu? Di komputer. Xiao Cao melihat bayangan hitam. Saat diperbesar, seorang pria menatapnya tajam. Xiao Cao tercengang. Dia sekarang mengerti. Pria itu tahu segalanya. Dia tahu semua yang dipikirkannya. Bayangan pria di komputer itu menyeringai mengejek, seolah berkata, manusia bodoh dan rendah. Kau takkan bisa lepas dari genggamanku. Melihatmu begitu menyedihkan, aku akan memberitahumu arah yang kau cari. Jalan G1. Xiao Cao mengikuti gerakan tangannya dan terus mencari. Dia dan bayangan itu seolah memulai percakapan hampa. Xiao Cao bertanya, apakah aku lucu? Bayangan itu tidak bicara, tapi senyum di wajahnya menunjukkan jawabannya. Ya, lucu. Bersamaan dengan ejekannya, kamera berputar-putar, akhirnya kembali ke tempat semula. Xiao Cao hancur, emosinya benar-benar lepas kendali. Dia berbalik, berlari ke pintu, dan mengambil piring makan. Lalu berlari kembali dan membanting piring itu ke komputer. Itu saja tidak cukup, Xiao Cao terus memukulnya. Melalui kekerasan ini, dia melampiaskan kepanikannya, ketakutan, dan semua emosinya. Xiao Cao mulai kehilangan kesadaran. Dia berdiri di dekat jendela, memukul pagar dengan tinjunya. Meskipun tangannya berdarah, dia tidak peduli. Dia hanya ingin keluar. Akhirnya, dalam keputusasaan, dia bahkan ingin melompat. Dia mengambil pecahan komputer yang tadi dipukulnya, berniat menggergaji pagar. Tapi begitu dia mengangkat tangannya, gas misterius mulai disemprotkan ke dalam ruangan. Pria misterius itu, dia ingin menghentikan Xiao Cao. Di saat-saat terakhir sebelum kehilangan kesadaran, Xiao Cao memaki, dasar pengecut. Setelah pingsan, kesadaran Xiao Cao kembali ke sekolah. Saat memasuki kelas, ia bertemu Rai. Pagi. Sapa Rai seperti biasa, ramah dan ceria seperti biasanya. Namun, Xiao Cao baru saja menjawab. Nada suara Rai tiba-tiba berubah. Kau tidak jijik, tinggal di ruang bawah tanah yang kotor dan lembab itu? Apa? Xiao Cao belum mengerti. Rai berjalan langsung ke arahnya. Ia mengeluarkan pengharum ruangan, dan berkata, bukankah tempat yang cerah itu bagus? Karena di sana kau bisa mengintip privasi orang lain, atau menghancurkan hidup orang lain sesukamu. Melihat Rai seperti itu, Xiao Cao tertegun. Rai terus mengejeknya. Kau juga benci ayahmu yang bau, kan? Tidak akan berubah. Pengharum ruangan disemprotkan ke wajah Xiao Cao. Wajah Rai terpantul di butiran air. Tidak akan berubah. Semua sama saja. Detik berikutnya, alarm berbunyi. Xiao Cao terbangun dengan linglung. Komputer di meja sudah kembali seperti semula. Kata duduk yang familiar itu masih ada. Makanan juga sudah tersedia di depan pintu. Meskipun semuanya telah berubah, pagi yang sama terulang kembali. Namun, Xiao Cao sudah kehilangan semangat juangnya. Ia merasa tidak bisa melarikan diri. Lalu kenapa harus peduli dengan orang itu? Lagi pula, apa yang bisa kulakukan di luar sana? Aku tidak punya teman. Biasanya ia juga tidak pernah keluar rumah. Dan di sini, tidak ada bau ayahnya. Dan ia juga diberi makan dan tempat tinggal. Memikirkan hal itu, Xiao Cao memutuskan untuk pasrah. Ia menutup mata dan kembali tidur. Sementara itu di sekolah, siswi di depan Xiao Cao lupa membawa buku bahasa Mandarinnya. Takut dimarahi guru, ia berencana menggunakan buku milik siswa yang hilang. Teman sebangkunya bercanda tentang Rai dan Li Chao yang menghilang bersamaan. Jangan-jangan mereka ada apa-apa. Begitu kata-kata itu terucap, mereka langsung menyesal. Bagaimana bisa mereka menjelekkan Rai seperti itu? Sangat memalukan. Lalu kau pakai punya siapa? Li Chao, tanya teman sebangkunya. Wajah gadis itu langsung berubah. Pergi sana, siapa yang mau pakai punyanya dia? Tentu saja punya Rai. Di luar kelas, wali kelas sedang menelepon ayah Xiao Cao. Ia sudah menelepon selama 2 hari. Tapi ayah Xiao Cao tidak pernah mengangkatnya. Tapi kali ini teleponnya tersambung. Halo, siapa ini?
Maka dari itu ia menelepon lagi hari ini. Ayahnya tidak menjawab, hanya diam sambil merokok. Wali kelas melanjutkan, bolos akan memengaruhi pendidikannya nanti. Xia Chao bukan anak yang suka bolos. Belum selesai bicara, ayah Xia Chao memotongnya. Ia menghembuskan asap rokok. Ayah Xia Chao, lalu, apa? Mendengar nada dingin itu, wali kelasnya tertegun sejenak. Ayah Xiao Chao melanjutkan, jadi, wali kelasnya tergagap. Ia mengatakan hanya ingin tahu. Ah, saya hanya ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi. Saat itu, rokok ayah Xiao Chao habis. Ia terdiam sesaat. Ia menjelaskan bahwa Xiao Chao hanya sakit. Ia sedang merawatnya, dan ia akan mengantarnya ke sekolah setelah Xiao Chao sembuh. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Kembali ke Xiao Chao. Ia baru saja bangun tidur. Setelah tidur seharian, ia merasa pegal linu. Bahkan sedikit bosan. Ia mulai berpikir mengapa ia ada di sini. Apa salahnya, dan mimpi tadi pagi. Apakah itu pertanda sesuatu? Tunggu, Xiao Chao tiba-tiba teringat pesan pribadi yang ia kirim ke Lai Yi. Mungkinkah karena itu, ia bergegas ke komputer. Aku harus memastikannya. Ia masuk kembali ke akun itu. Benar, ada satu pesan yang belum dibaca. Ia membukanya, dan menemukan sebuah kalimat. Kau harus mencari tahu mengapa kau dikurung di sana. Xiao Chao terdiam. Lai Yi, mengapa? Hanya karena pesan itu? Xiao Chao tertawa. Jelas kau yang salah. Apa urusannya denganku? Benar, Xiao Chao sama sekali tidak merasa bersalah. Ia membuka log Lai Yi. Aku telah menemukan jati dirimu. Kau begitu takut, kau pikir dengan mengurungku, semua yang kau lakukan akan hilang? Namun, log yang terbuka itu kosong. Tidak ada apa-apa, catatan itu telah dihapus. Tetapi Xiao Chao tidak terkejut. Ia sudah menduganya. Di internet, apapun yang kau lakukan akan meninggalkan jejak. Ia membuka editor, lalu menemukan draft. Ada 17 catatan di sana. Orang misterius yang mengawasinya, melihat apa yang dilakukan Xiao Chao, dan berkata, untunglah aku membawanya ke sini. Pada tanggal 12 Desember pukul 0. Dan di riwayat browsing, pada tanggal 8 Desember penuh dengan draft Lai Yi. Pada tanggal 12 Desember pukul 0.14. Salah satunya menarik perhatian Xiao Chao. Kualifikasi menjadi orang tua, tertulis 2 kalimat. Jika ingin menjadi orang tua yang baik, jangan menangis, dan pulanglah lebih awal. Saat Lai Yi kecil, ayahnya berselingkuh, sering pulang terlambat atau bahkan tidak pulang. Ibunya selalu menangis, tangisan ibunya yang tak henti-hentinya, dan kutukannya yang penuh kebencian kepada ayahnya, selalu terngiang di telinga Lai Yi, membuatnya frustrasi, terbebani. Lalu, suatu hari saat ujian, Lai Yi sengaja mendapat nilai 51, karena hari itu saat berangkat sekolah. Ia melihat mobil ayahnya. Ayahnya memarkir mobil lalu pergi. Dan ada seorang wanita di dalam mobil yang sedang merias wajah. Jadi, dia tahu meskipun dia dapat nilai 100 hari ini, ibunya tidak akan senang. Inilah kisah masa kecil Lai. Setelah membaca, Xiao Chao diam-diam mengumpat orang ini gila. Tapi sudut mulutnya perlahan terangkat. Dia tertawa. Jadi, keluarga Lai berantakan. Ya, katanya. Xiao Chao tidak bersimpati pada Lai. Malah merasa lucu. Dia pikir jika Lai berada di lingkungan keluarganya, dia pasti akan menangis setiap hari. Hahaha. Yang lebih menarik lagi, Xiao Chao teringat Lai. Sepertinya hanya dia yang tahu rahasia ini. Senangnya, saat ini, kebiasaan Xiao Chao yang suka mengejek privasi orang lain terpuaskan. Dia berencana untuk terus membaca. Dia ingin tahu semua rahasia Lai. Tapi kemudian alarm berbunyi. Jam 5, komputer Xiao Chao tiba-tiba kehilangan kendali. Kendali kembali ke pria berbaju hitam. Dia menghapus layar, dan membuka notepad. Perlahan, dia mengetik 2 kata, makan. Xiao Chao tertegun. Dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa makan? Orang mesum ini menyiksaku lagi. Xiao Chao langsung menjawab di komputer. Kau Lai, kan? Pria berbaju hitam di luar hanya tersenyum tipis. Dia tidak menghiraukan Xiao Chao, dan terus mengirim emoji. Senyum emoji itu mengingatkan Xiao Chao pada orang di peta tadi. Sialan, orang gila ini, umpat Xiao Chao. Dia bahkan berpikir untuk menghancurkan layar komputer lagi. Tapi kemudian sebuah kalimat muncul di komputer. Mau ku kasih tahu sesuatu yang penting? Kembali ke ayah Xiao Chao. Dia datang ke kamar Xiao Chao. Ruangan ini penuh dengan barang-barang, dan masih menyimpan jejak kehidupan Xiao Chao. Tapi ayahnya tidak menyebut Xiao Chao, malah berkata dengan aneh. Sudah kuperiksa, baunya. Sepertinya tidak perlu lapor polisi. Lalu berbalik pergi. Sekarang gadis itu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Konon manusia punya kebiasaan menebak-nebak motif seseorang berdasarkan satu tindakannya. Orang misterius itu berkata kepada Xiao Chao, kenapa aku memberitahumu begitu banyak tentang waktu makan, jalan yang harus kau cari, dan senyumku? Sederhana. Karena semua ini menyembunyikan petunjuk. Xiao Chao yang mengerti maksudnya, mulai memeriksa riwayat penelusuran sebelumnya. Ternyata, dia terkejut saat melihatnya. Orang misterius di peta sebelumnya
Setiap kali dia tersenyum, dia akan menunjuk ke suatu tempat dengan jarinya. Dan tempat yang dia tunjuk memiliki kesamaan, yaitu semuanya memiliki angka. Xiao Cao mengumpulkan angka-angka ini, dan akhirnya menemukan bahwa angka-angka itu membentuk sebuah situs web. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia mencari situs web ini, dan tampilan yang muncul membuatnya sangat familiar. Mungkinkah Xiao Cao tidak percaya? Ia mencoba memasukkan kata sandi ponselnya, dan ternyata terbuka. Melihat wallpaper yang familiar itu, Xiao Cao berseru, "Ada apa ini? Ini benar-benar ponselku." Saat Xiao Cao masih terkejut, orang misterius di luar merasa lega. Ia menggunakan perangkat lunak peretas untuk mencuri kata sandi ponsel yang baru saja dimasukkan Xiao Cao. Ia bergumam, "Terlalu mudah." Setelah mendapatkan kata sandi, orang misterius itu memutus kendali komputer Xiao Cao dan membuka kembali notepad. Ia memberi Xiao Cao instruksi baru. "Sekarang waktunya makan." Melihat itu, Xiao Cao mengumpat orang misterius itu. "Sialan. Kenapa selalu makan? Apa-apaan ini?" Melihat orang misterius itu mulai mengirim stiker lagi, Xiao Cao langsung membalas dengan serangkaian umpatan. Namun, teringat petunjuk yang diberikan orang misterius itu. Xiao Cao menyadari sesuatu. Orang misterius itu terus menekankan makan. Mungkinkah ada petunjuk di sana? Xiao Cao menghampiri piring makannya. Melihat makanan yang familiar itu, ia ragu untuk memakannya. Bodoh amat, Xiao Cao hanya ragu sejenak, lalu mengambil sendok dan mulai makan. Paling-paling keracunan makanan. Sementara itu, orang berbaju hitam sedang memeriksa catatan Xiao Cao. Ada satu catatan yang menarik perhatiannya. Catatan tentang Rie. Orang misterius itu bergumam, "Ketemu." Ia memang tahu. Tiba-tiba, ponsel orang misterius itu berdering. Ada pesan yang memintanya untuk menerima telepon. Sangat mendesak. Orang misterius itu menoleh ke monitor, melihat Xiao Cao. Ia sebenarnya ingin menunggu Xiao Cao selesai makan, tapi sepertinya tidak bisa. Orang misterius itu berdiri dan meninggalkan tempatnya. Tapi ia tidak keluar, melainkan berjalan ke arah Xiao Cao. Sementara itu, Xiao Cao yang telah selesai makan menemukan sesuatu. Ia terkejut. Setelah selesai makan, Xiao Cao menemukan tulisan di dasar piring. Setelah dia mati, ternyata itu sebuah kalimat. "Hari ini, kau bisa bertemu denganku." Saat itu, pintu kamar terbuka. Orang misterius itu masuk. Ia mengenakan masker gas dan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Melihat Xiao Cao, ia tidak berbicara, melainkan langsung mengeluarkan obat bius semprot dan menyemprotkannya ke wajah Xiao Cao. Dalam keadaan setengah sadar, kejadian ini mengingatkan Xiao Cao pada Rie. Lalu ia pingsan. Botol yang dibawa orang misterius itu berisi obat bius. Setelah membuat Xiao Cao pingsan, orang misterius itu membawanya ke tempat tidur, lalu mengambil piring makan dan pergi. Karena telepon tadi, ia harus keluar sebentar. Saat sampai di pojok, orang misterius itu membuang piring makan ke tempat sampah, sekaligus melepas dan membuang maskernya. Setelah selesai, orang misterius itu mulai menelepon sambil berjalan keluar. Saat ia keluar, hari sudah senja. Baru terlihat jelas di mana ia berada. Sebuah gedung apartemen. Pria misterius itu berjalan menuju halte bus. Telepon di tangannya terus berdering. Orang di seberang sana belum menjawab. Kemudian, seorang anak kecil di halte memperhatikannya. Sepertinya dia mengenali pria misterius itu. Dia menatap wajahnya. Detik berikutnya, dia berteriak, "Kak!" Pria misterius itu terkejut mendengarnya. Dia melirik anak kecil itu. Tiba-tiba aura dingin menyelimuti anak itu. Anak kecil itu merinding ketakutan. Dia segera menoleh dan berkata, "Maaf, saya salah orang. Kakak saya bilang akan menjemput saya. Jadi saya kira Anda dia." Pria misterius itu menatap tajam anak kecil itu. Saat hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba teleponnya tersambung. Pria misterius itu teralihkan, dan berbicara dengan orang di seberang sana. Dalam percakapan itu, orang tersebut menyinggung sesuatu tentang tubuh. Pria misterius itu menjawab, "Saya mengerti, saya akan ke sana." Setelah menutup telepon, dia naik bus dan pergi dari sana. Dia menuju ke tempat bernama Gunung G. Kembali ke Xiao Cao, dia baru saja bangun, melihat sinar matahari di luar. Dia mulai mengingat tindakan pria misterius itu, pengharum badan yang familiar itu, dan gerak-geriknya persis seperti Lei. Situs web dan sebagainya juga menunjukkan satu hal. Pria misterius itu adalah Lei. Tapi Xiao Cao merasa ada yang tidak beres. Saat dia berpikir, dia mencium aroma. Itu berasal dari rambutnya. Xiao Cao ingat dia sudah beberapa hari tidak keramas. Saat keramas, Xiao Cao teringat bau badan pria misterius itu. Bau yang sangat familiar baginya. Bukan aroma bunga dari pengharum badan, melainkan bau asam badan ayahnya. Ini membuat Xiao Cao sangat penasaran. Kenapa? Bagaimana mungkin pria misterius itu memiliki bau badan ayahnya? Di mana sebenarnya tempat ini? Dan kenapa dia dikurung di sini? Xiao Cao ingin tahu semua itu. Dia ingin menyelidikinya. Saat itu alarm berbunyi. Waktunya menggunakan komputer. Xiao Mo menghampiri komputer. Setiap kali dia ingin tahu sesuatu,
dia akan membuka komputer seperti ini. Baik itu teman atau dunia. Cukup, ketahui semuanya melalui komputer. Saat Xiao Cao membuka komputer, draft catatan Lei tentang rumput mata sudah dihapus. Bahkan tautan situs webnya pun terputus. Seseorang telah menghapus semua bukti tentang Lei dan mengendalikan ponselnya. Xiao Cao berpikir, apa yang dia inginkan dariku? Tiba-tiba, dia tersadar. Kata sandi Lei, Xiao Cao menyesal. Semua yang ada di ponselnya pasti sudah dilihatnya. Jangan-jangan dia menghapus semuanya, padahal dia susah payah mendapatkannya. Tapi dia segera menenangkan diri. Barang-barang itu tidak berguna sekarang karena dia terkurung di sini. Dia harus terus menyelidiki Rie. Dia tidak akan berhenti mengawasinya. Rumput kecil membuka situs resmi forum dan langsung mencari akun Rie. Tapi tampilan yang muncul membuatnya terkejut. Apa akun media sosial Kim Hana? Orang misterius itu menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya untuk bertanya dan memancing rumput kecil. Rumput kecil bingung. Kenapa dia menanyakan ini? Apakah dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya aku ketahui? Kemudian dia tersenyum licik. Silakan terus selidiki. Rumput kecil memang tahu akun media sosial Kim Hana. Setelah mengetahui akunnya, rumput kecil juga melihat postingannya. Tapi sekarang dia tidak akan mengungkapkannya. Rumput kecil membuka forum publik. Dia punya satu ide. Mungkinkah sebenarnya semuanya diselidiki olehnya sendiri? Tapi pikiran itu segera sirna. Dia melihat sebuah postingan di forum. Sebuah kasus mengerikan terjadi di Gunung G. Balasannya mengatakan mayat tak dikenal. http://1991 news.com 2 teman sekelasnya juga hilang. Mayat tak dikenal ditemukan di Gunung G. Benar-benar menakutkan. Rumput kecil terkejut. Bukankah Gunung G adalah gunung di belakang kompleks apartemennya? Dia mengkliknya, dan melihat seseorang yang membuatnya sangat terkejut. Itu ayahnya. Setelah rumput kecil membuka siaran berita, dia menemukan bahwa seorang reporter sedang mewawancarai ayahnya di tempat kejadian. Menanyakan apakah dia melihat orang yang mencurigakan. Selain terkejut, jawaban ayahnya lebih bermakna. Ini adalah lokasi konstruksi. Ada orang-orang yang mencurigakan di mana-mana. Rumput kecil menatap layar dan berpikir, apakah orang misterius itu sengaja membiarkannya melihat ini? Itu berarti, Rie sudah menjangkau ayahnya, tapi sedetik kemudian, rumput kecil menundukkan kepalanya, kehilangan minat. Karena jika memang begitu, rencana orang misterius itu salah. Apapun yang terjadi pada ayahnya, rumput kecil tidak peduli. Paling-paling, tidak ada yang memberinya uang saku. Rumput kecil menjadi seperti ini. Sebagian besar karena kurangnya kasih sayang keluarga. Dia dan ayahnya tidak memiliki ikatan ayah anak. Mereka hanya berkomunikasi saat masih sangat muda. Bahkan bahwa ayahnya bekerja di lokasi konstruksi. Ditebak rumput kecil dari pakaiannya. Dia bahkan tidak tahu berapa umur ayahnya. Satu-satunya hal yang rumput kecil ketahui adalah ayahnya memiliki 2 teman, 1 dan 2. Di masa kecil rumput kecil, ayahnya mengabaikannya. Bahkan ketika rumput kecil menangis keras, dia tetap makan sendiri. Dan ketika rumput kecil melihat ayahnya tidak merespons, dia akan sengaja menangis lebih keras. Tangisan melengking itu membuat ayahnya kesal. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mengetuknya dengan sumpit. Menunjukkan rumput kecil bisa bermain dengan ini dan jangan mengganggunya. Rumput kecil segera berlari dan mengambil ponsel itu untuk dimainkan. Tapi wajah ayahnya menjadi gelap. Karena rumput kecil membuka riwayat panggilannya. Melihat riwayat panggilan dengan teman 1 dan teman 2 di ponsel, tiba-tiba teman 1 menelepon. Hari Jumat, saat itu, Xiao Cao kecil berpikir, orang seperti ini kok punya teman, ya? Detik berikutnya, ponselnya direbut oleh ayah. Dengan mata merah, ayah berkata pada Xiao Cao tentang riwayat panggilan. Bukan sesuatu yang bisa kau lihat seenaknya. Meskipun hanya sebuah peringatan, itu adalah pertama kalinya ayah berbicara pada Xiao Cao. Jadi dia sangat senang. Tapi kemudian, ada satu hal lagi yang sangat diingat Xiao Cao. Suatu malam yang penuh badai, Xiao Cao menangis karena ingin mengambil ponsel ayah. Tapi ayah hari itu terasa sangat asing baginya. Saat ayah pulang, air berwarna merah menetes dari sepatunya yang dilepas. Begitu juga dengan bajunya, bahkan dari kepalanya, air berwarna merah darah mengalir ke bawah. Mata ayah penuh dengan niat membunuh. Seolah-olah baru saja melakukan sesuatu yang mengerikan. Saat itu, petir menyambar. Kilatan cahaya menyelimuti ayah. Xiao Cao kecil ketakutan dan menangis. Tapi ayah hanya melepas mantelnya dengan tenang. Lalu membuka kulkas, mengambil makan malam, dan mulai makan. Melihat Xiao Cao masih menangis, ayah mengeluarkan ponselnya dan mengetuknya dengan sumpit. Memberi isyarat agar Xiao Cao memainkannya. Setelah Xiao Cao mendapatkan ponsel, dia sengaja melihat lagi riwayat panggilan ayah. Riwayat panggilan terakhir ayah adalah dengan teman 1. Waktunya pukul 18.57. Tidak lama sebelum dia pulang, Xiao Cao memegang ponsel dan hendak bertanya sesuatu. Tapi detik berikutnya ponselnya direbut. Untuk menyembunyikan rahasianya, ayah membanting ponselnya ke cermin. Melihat ponsel yang menancap di cermin,
Xiao Chao tercengang. Inilah masa kecilnya. Dia bahkan tidak tahu gelandangan di depannya ini orang seperti apa. Setelah melakukan semua itu, ayah kembali makan dengan tenang. Cermin yang pecah di sampingnya memantulkan bayangan ayah. Seolah mengisyaratkan bahwa ayah juga memiliki masa lalu yang hancur. Kembali ke masa sekarang, ayah sedang mendengarkan saluran musik klasik. Dia suka menyalakan sebatang rokok dan bersantai dengan musik yang lembut. Tapi kali ini berbeda. Dia mendengar suara yang berbeda di saluran itu. Seorang dokter sedang melakukan siaran langsung. Saat mendengar kata dokter, wajah ayah langsung berubah. Dia tampak sensitif terhadap profesi ini. Kamera kemudian beralih ke samping ayah. Terdapat beberapa asam klorida, pengawet, dan obat-obatan khusus lainnya. Juga berbagai macam alat berdarah seperti tang, palu, pisau, sarung tangan, dan lainnya. Lengkap. Ayah mulai bergumam pelan. Semua perasaan menjadi tumpul. Ya,